Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-1. Judul renungannya adalah karakter positif Ayub. Siapakah tokoh Alkitab yang paling Anda kagumi? Karakter apa dalam dirinya yang membuat Anda mengagumi tokoh tersebut? Sejauh mana dampak dari kekaguman terhadap tokoh ini dapat memicu keinginan Anda untuk menumbuhkan karakter yang sama? Bagi saya, salah satu tokoh yang layak untuk dikagumi dan diteladani adalah Ayub, terutama dalam hal 4 karakter positif yang dimiliki olehnya. Alkitab menulis dengan jelas mengenai 4 karakter positif dalam diri Ayub, yaitu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Karakter unggul yang mengusik setan yang lantas tidak suka dan meminta izin daripada Allah untuk mencobai Ayub. Karakter unggul yang masih relevan pada masa kini. Di tengah semakin berkurangnya minat manusia zaman sekarang untuk mengembangkan kehidupan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Seorang dengan kualitas pribadi seperti itu tidak hanya akan bertambah bagi sesamanya, tapi juga akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Sadar untuk memastikan bisakah Anda menyebutkan setidaknya satu nama yang memiliki 4 karakter tersebut dalam diri mereka. Jadi sejauh mana kita rindu mengejar kualitas karakter seperti yang Ayub miliki. Kualitas pribadi unggul yang membuat perkenan Allah dapat kita terima. Bagi Anda yang rindu memilikinya, jangan lupakan hal kunci lainnya bahwa kesanggupan kita berasal dari kasih karunia-Nya. Terlebih pada masa seperti sekarang, di mana tantangan menjalani kehidupan kekristenan yang berkenan kepada Allah terbilang sangat sukar. Seorang dengan karakter unggul akan menjadi berkat dan teladan bagi sesama. Nah, hari ini kita akan melihat Ayub pasal yang pertama. Judulnya adalah kesalehan Ayub dicoba. Mari kita baca ayatnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu menjawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub itu takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala apa yang dipunyainya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah
Seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta makan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, bagian pertama ini adalah kondisi Ayub. Jadi cerita ini ya, jadi ayat 1 sampai 22 itu terdiri atas 3 bagian. Jadi bagian pertama itu kondisi Ayub. Bagian kedua itu nanti chapter 2-nya itu adalah percakapan ilahi. Terus bagian yang ketiga adalah realisasi tentang ujian yang dihadapi oleh Ayub. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti yang di artikelnya tadi, di sini ada karakter yang luar biasa. Ya, Ayub itu kondisinya itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi 3 hal ini sangat jarang dijumpai oleh masyarakat saat ini ya. Jadi orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Aku tahu lah jarang ya. Saudara ya coba aja sebut ya 10 orang yang memiliki karakter yang modelnya seperti ini. Saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, kemudian kondisi kedua itu kan pribadi Ayub. Nah sekarang bercerita tentang keluarganya. Nah ini dikatakan Ayub itu dapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini menunjukkan Ayub itu bukan dari keluarga yang dianggap aib. Karena apa? Karena sudah punya anak. Apalagi anaknya jumlahnya genap ya, 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki anak di budaya saat itu dianggap sebagai aib. Itu yang perlu kita tahu. Kondisi Ayub yang berikutnya adalah, jadi pertama karakternya, kedua adalah keluarganya, yang ketiga adalah kekayaannya. Ya ini saya buat hitung-hitungannya, jadi memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, berarti 1.000 ya kurang lebih ya. Terus 500 keledai betina, dan budak-budak. Nah ini kalau saya coba total gitu ya. Dia itu memiliki aset senilai 93 M. Belum nilai daripada budak-budak. Belum nilai daripada tanah yang dia miliki. Yang tidak disebutkan di sini. Jadilah sebabnya di ayat 3 dikatakan bahwa sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi ini luar biasa ya Ayub ini ya. Minim kekayaannya 93 M. Minim.
Nah, sekarang gaya hidup glamor anak Ayub. Papanya jauh dari hidup glamor. Cinta Tuhan, ya toh? Luar biasa. Tetapi anaknya digambarkan seneng ngadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Bahkan ngadakan pesta ini giliran. Nah, sing ngadakan laki-laki, sing ngadakan biasanya anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-lakinya jumlahnya 7, Isa-isa tiap hari itu Isa pesta loh, kayak gini. Ya. Jadi kehidupan glamor anak Ayub itu sangat kontras dengan kehidupan Ayub yang diceritakan di ayat yang pertama. Saleh dan jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kelihatannya kekayaan yang begitu banyak, 93 M, men, gak main-main, minimal itu. Dan pasti lebih, bukan mungkin. Pasti lebih dari 93 M. Itu rupanya membutakan daripada anak-anak Ayub sehingga memiliki gaya hidup yang sangat-sangat glamor. Gitu ya. Nah, tapi Ayub itu perhatian terhadap kondisi kerohanian anaknya. Kok tahu dari mana? Karena gini ya, ketika hari-hari pesta telah berlalu, Ayub itu panggil mereka tuh satu-satu dan menguduskan. Caranya Ayub menguduskan itu dengan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Jumlah mereka 10 ya 10. Kenapa kok mengatakan seperti ini? Karena dia berpikir jangan-jangan dalam pesta pora kadang-kadang mabuk tak apa. Yang terjadi adalah mereka menghujat. Jadi Ayub ini luar biasa. Juga Ayub ini bukan orang yang terikat pada harta benda ya. Karena gini ya, jikalau coba kita hitung-hitungan ya. Jikalau anaknya adalah 10 orang. Dan dia mempersembahkan korban asumsi keledai. Yang paling murah ya 1 juta misalkan. 10 juta per hari. Dia keluarkan untuk korban bakaran. Seandainya setiap bulan pesta terus selama 30 hari. Berarti dia 1 bulan tuh mau tidak mau untuk korban bakaran saja. Seminim-minimnya mengeluarkan uang 300 juta per bulan. Hanya untuk korban bakaran. Dan Ayub tidak peduli terhadap hal yang seperti itu. Luar biasa ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan sekalipun kaya. Ya, ciri khasnya tidak terikat oleh harta benda. Ya seperti Ayub ini. Kalau orang itu kaya tapi terikat sama harta bendanya, dijamin orang itu tidak memiliki damai sejahtera dalam Tuhan. Karena kedamaiannya dia letakkan kepada siapa? Kepada uangnya. Bukan sukacitanya diletakkan kepada kehadiran Tuhan. Saudara, hari-hari ini apakah Anda meletakkan sukacita saudara itu kepada nilai tabungan saudara? Apakah sukacita saudara diletakkan di atas relasi Anda dengan Tuhan atau diletakkan dengan di atas dari yaitu nilai aset saudara? Saudara perlu renungkan hal ini. Nah, sekarang chapter kedua, yaitu pembicaraan ilahi. Nah, suatu hari datanglah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini siapa sih? Gitu. Rasa anak-anak Allah ini merujuk pada malaikat. Karena setidaknya ada 3 istilah untuk anak Allah ya. Yang setidaknya digunakan di dalam Alkitab. Yaitu untuk Yesus, Yohanes 1 ayat 18. Itu disebut monogenes huios. Jadi artinya anak tunggal Allah. Jadi ada keterangan tunggal, monogenes. Huios itu anak. Jadi anak tunggal. Bahasa Yunani ini seperti itu ya. Sedangkan yang kedua digunakan istilah anak Allah ini untuk orang yang percaya. Di Galatia 4 ayat 5 yang disebut sebagai son of adoption atau adoption son. Jadi kita tuh yang seharusnya menjadi hamba dosa. Orang-orang yang berdosa. Yang memang seharusnya itu upahnya dalam neraka. Itu ketika kita percaya melalui penebusan Yesus Kristus. Maka kita tuh diadopsi menjadi anak Allah. Son of adoption atau adoption son. Dan yang ketiga digunakan untuk makhluk surgawi.
Begitu ya ceritanya tentang istilah anak-anak Allah. Nah, di dalam ayat 8, di dalam pembicaraan dalam sidang ilahi itu, Tuhan itu memperhatikan loh umatnya, terutama yang bernama Ayub. You know? Jadi kesalehannya Ayub itu sangat menarik perhatiannya daripada Tuhan. Karena dari semua orang yang ada manusia di muka bumi ini, setidaknya di sini Tuhan tanya Ayub. Betul ya? Nah, apa sih membuat tertarik? Saudara perhatikan baik-baik di sini ya. Baca dengan teliti. Apakah kambing domba? Apakah berapa jumlah budak? Apakah berapa jumlah onta Ayub? Tuhan nggak tanya, kamu perhatikan hambaku Ayub enggak? Oh iya, sekarang dulu ontanya 1, sekarang sudah jadi berapa ya? Oh 1.000 ya, oh bagus, investasi bagus. Dulu kambing dombanya berapa ya? 4.000 ya, sekarang berapa? 10.000, oke bagus. Tuhan nggak tanya kayak gitu. Tapi Tuhan ngomong gini, tidak ada seorang pun di bumi yang apa? Demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah. Itu yang membuat Tuhan perhatian terhadap Ayub. Bukan berarti tidak boleh investasi, jangan salah loh ya. Bukan, tetapi yang menarik perhatian Tuhan itu adalah karakter orang itu, bukan kekayaan orang itu. Camkan hal ini. Tuhan tertarik pada karakter seseorang, bukan kepada apa yang dimilikinya. Dalam hal ini pengertiannya harta benda. Oke? Mari kita lanjutkan. Nah, iblis ini ngomong, apakah enggak ketika Ayub itu enggak ada apa-apa, enggak diberkati. Hilang semua dari kehidupannya. Mosok sih Ayub itu tetap cinta sama Tuhan. Nah, mari kita coba ya menanyakan dari pertanyaan iblis itu ke diri kita masing-masing. Apakah benar jikalau apa yang kita punya sekarang diambil oleh Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan? Kata-kata tuduhan iblis ini perlu direnungkan baik-baik. Karena bukan tidak mungkin kita sukacitanya itu sukacita yang semu selama ini. Sukacita karena apa? Karena berkat Tuhan, bukan karena sang pemberi yaitu Tuhannya sendiri. Jadi kerohanian Ayub itu dinilai oleh iblis dependent, tergantung terhadap apa yang dia miliki. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kerohanian yang demikian? Kalau lagi omsetnya naik, puji Tuhan, haleluya, dekat sama Tuhan. Tapi kalau lagi omsetnya turun, malah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Sehingga yang jadi fokus dari kehidupan kita itu adalah rajanya itu kita, bukan Tuhan gitu loh. Sadar gak sih modelnya kayak gitu? Katanya jadi pusat itu kita, bukan Tuhan. Tapi kita seringkali menggunakan Tuhan sebagai alat untuk menopang kita. Jadi rajanya itu sebenarnya siapa? Tuhan atau kita? Oke, kita lanjut ya. Pertaruhan iblis versus dengan Tuhan. Terus Tuhan ngomong, ya wis, bahasa sehari-hari ya, ambilin semuanya. Tapi jangan nyawanya. Kenapa kok Tuhan buat keputusan seperti ini? Saudara perlu tahu dalam kekristenan ada yang namanya the providence of God. Pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu pasti jaga Ayub dari serangan iblis. Saudara perhatikan baik-baik ya. Tuhan kan sudah bilang, ulurkan tanganmu, tidak apa-apa. Tapi jangan apa? Pegang nyawa. Jangan ambil nyawanya. Jangan ambil nyawanya. Itu penting sekali. Artinya Tuhan itu tetap memelihara daripada kehidupan kita. Dan ini diperkuat dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sangat-sangat menghibur sekali. Saya bacakan untuk saudara ya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, oleh karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu ya kurang lebih ya. Chapter ketiga. Chapter pertama apa? Kondisi Ayub. Kekayaannya, karakternya, hubungannya dengan anak-anaknya, gaya hidupnya anaknya. Chapter kedua tadi apa? Masih ingat ya? Yaitu pembicaraan ilahi antara Allah dan iblis tentang Ayub. Dan chapter ketiga ini ujian dimulai. Ya. Ngomong gini ayat 14 ya. Lembu sapi membajak, sedang ini makan. Datanglah orang-orang Sheba menyerang, rampas, pukul, habis semua. Jadi area pertanian dan peternakan itu diserang oleh iblis. Dengan perantaraan orang Sheba. Orang Sheba ini orang hitam, dari orang Afrika. Ya. Jadi dari sisi Ethiopia, atau mungkin Ethiopia ya, kalau lebih Ethiopia itu Afrika Timur ya, Afrika Timur ya. Nah itu naik ke atas ke daerah Israel, ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, sementara orang itu berbicara, api nyamber dari langit. Nah ini menunjukkan alam juga tidak bersahabat, tidak cuma manusia. Nah cuma orang Sheba tok, alam juga tidak bersahabat sama Ayub. Ayat 17 lanjut. Orang Kasdim ini orang Babel ya. Jadi dari Mesopotamia. Jadi dari sebelah timur. Kalau orang Sheba tadi kan sebelah selatan, barat selatan lah. Nah, orang Kasdim juga ikut-ikutan menyerang. Sing diserang apa? Onta-ontanya. Padahal onta-onta ini adalah ekspedisi pada zaman dulu. Jadi kemungkinan besar Ayub ini punya bisnis ekspedisi, punya onta banyak. Ekspedisinya, jalur ekspedisinya ini diserang oleh orang Kasdim. Gitu ya. Yang 18. Sementara orang itu berbicara. Jadi kejadian ini langsung ya. Mulai dari 14 sampai 18 bertubi-tubi. Dan berita dari 18 ini sangat-sangat menyakitkan. Yaitu apa? Kematian dari anak-anak Ayub. Harta mungkin bisa dicari. Hilang semua pun bisa mulai dari nol. Tapi kalau kematian anak, nyari di mana? Betul ya? Terus anehnya itu begini loh, kalau kita membaca yang merah, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Jadi seolah-olah dari 4 penjuru, utara, selatan, timur, laut, timur, barat, semuanya nyerang daripada rumah itu. Seolah-olah alam itu juga tidak bersahabat bagi kehidupan anak-anak Ayub. Tidak cuma bersahabat kepada pekerjaan Ayub, tapi kepada anaknya pun juga tidak bersahabat. Padahal Ayub sudah mempersembahkan korban tiap hari loh. Untuk supaya anak-anaknya itu dilindungi. Ternyata anaknya juga diambil. Anaknya juga diambil. Maka Ayub itu berdiri. Langsung ngoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Dan dia menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau Anda dalam posisi Ayub mungkin frustrasi, diem. Hampir pasti tidak bisa memuji Tuhan. Tapi ini Ayub bisa memuji Tuhan. Jami ya. Ayub tidak marah terhadap Tuhan. Jadi Ayub ini memiliki filosofi semua yang ada pada dia. Itu adalah milik Tuhan. Jadi bagaimana caranya resep supaya tidak frustrasi? Ya, Anda harus memiliki pemikiran. Semua yang Anda miliki sekarang, itu adalah milik Tuhan. Sehingga ketika ada kehilangan menghampiri diri saudara, itu bukan milik saudara yang diambil. Karena saudara cuma minjem tok.
Karena memang itu adalah milik Tuhan dan sudah menjadi haknya Tuhan lah kalau dia mau ngambil. Jadi dengan memiliki pemikiran filosofis yang seperti itu, kita akan dijauhkan dari kehidupan materi. Nah, yang terakhir maksudnya dari ayat 22 ini apa sih? Maksud 22 itu gini ya. Kok dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Mungkin para pembaca ada kemungkinan bisa mengira bahwa perkataan Ayub di 21 itu singkatnya sindiran terhadap Allah. Bisa diartikan sinisme Ayub terhadap Allah. Ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seolah-olah kalau dipahami sinisme bisa juga. Tapi supaya para pembaca tidak menafsirkan Ayub itu sinisme, maka dikasih ayat 22 yang mengatakan bahwa Ayub itu tidak berbuat dosa. Artinya Ayub tidak sedang menggunakan gaya bahasa sinisme. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya Ayub menerima tindakan yang Allah lakukan melalui iblis terhadap kehidupannya. Sehingga ini semakin menguatkan bahwa perkataan Ayub di ayat 21 itu dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam arti yang sinisme. Nah, sebagai penutup, kita harus memiliki iman seperti Ayub, filosofi seperti Ayub. Bahwa apapun yang kita miliki sekarang adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dia yang berhak memberi, dia juga yang berhak mengambil. Bahkan mungkin kenyataan ini sangat-sangat pahit. Tetapi kenyataan ini apa adanya. Jikalau Tuhan yang memberi anak, dia juga berhak mengambil anak itu. Sama seperti dia mengambil 10 anak daripada Ayub. Di ayat yang ke-18 tadi. Suatu kenyataan yang sangat-sangat mengiris hati. Tetapi itulah kebenarannya. Dia yang memberi, dia yang berhak untuk mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.